Skema pengelolaan Blok Masela di Maluku Tenggara Barat sempat menjadi polemik hebat antara Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. 23 Maret lalu, Presiden Joko Widodo memutuskan eksplorasi Blok Masela dilakukan di darat atau onshore. Sebelumnya, Rizal dan Sudirman terlibat polemik soal perpanjangan Freeport di Mimika, Papua. Yang kita putuskan dibangun di darat. Dengan pertimbangan yang pertama, kita ingin ekonomi daerah juga ekonomi nasional itu terimbas dari adanya pembangunan Blok Masela. Sejak menggantikan Indroyono Susilo Agustus tahun lalu, Rizal Ramli tancap gas. Tak urung ia terlibat polemik dengan koleganya di Kabinet Kerja. Mulai dari Menteri BUMN Rini Sumarno mengenai rencana Garuda Indonesia membeli Airbus A350 hingga polemiknya dengan Wapres Yusuf Kala soal proyek listrik 35.000 watt. Kabinet Kerja lalu identik dengan kegaduhan. Kegaduhan Kabinet Kerja sempat dikritik sejumlah pihak. Menurut pengkritik, sesama anggota kabinet mustinya satu irama, sehingga tujuan yang dipancangkan Presiden Joko Widodo bisa terwujud. Pemirsa apa kabar? Jumpa lagi dengan saya dalam DBS To The Point. Tamu saya kali ini merupakan sosok petarung di Kabinet Kerja. Datang ke sini untuk kedua kalinya. Pada saat pertemuan pertama, kami membuat judul Petarung Pilihan Jokowi. Sejak Kabinet Kerja dibentuk, ketika menjadi Menteri Maritim dan Sumber Daya, dia langsung tancap gas. Dan kemudian terlibat polemik dengan koleganya di Kabinet Kerja. Alhasil, Kabinet Kerja kerap gaduh. April lalu, tamu saya ini diminta Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah reklamasi di Teluk Jakarta. Saat lagi panas-panasnya, seolah-olah tamu saya ini menjadi pemadam kebakaran. Hasilnya adalah reklamasi di moratorium untuk sementara. Langsung saja saya hadirkan Rizal Ramli, Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya. Bang Rizal, ya, terima kasih sudah datang lagi untuk kedua kalinya di tempat saya. Saya datang karena rating program doang makin lama makin tinggi. Terima kasih Bang, saya jadi malu nih. Bang, itu seperti pembukaan tadi, selalu dibilang kabinet gaduh itu identik dengan Bang RR. Apakah merasa seperti itu sekarang ini? Sebetulnya saya bilang sama Presiden Jokowi, Mas, gaduh itu ada dua jenis. Satu gaduh putih. Gaduh putih? Yaitu kalau kita mau panen sawah di desa, banyak tikusnya. Jadi harus kita bikin rame supaya tikusnya kabur. Nah di Indonesia tikus juga banyak, jadi kita mesti bikin gaduh putih. Gaduh putih. Nah yang kedua adalah gaduh hitam. Yaitu orang yang rebutan KKN, rebutan saham yang bukan haknya. Ya, nah yang ini kita mesti kepret, Mas. Bang Rizal, Presiden Jokowi ketawa-ketawa. Bang Rizal, ini baru pertama kali saya dengar. Mungkin Anda sudah mengatakan soal gaduh hitam dan gaduh putih. Saya terus terang, saya baru dengar pertama kali. Jadi itu sudah dijelaskan ke Presiden. Nah kalau menurut Romo Magnis, gaduh Rizal Ramli itu gaduh untuk membuat Indonesia sehat, gaduh sehat. Jadi karena gaduh sehat. Karena kita mendorong good governance, mendorong transparansi, mendorong kebijakan publik yang lebih berpihak kepada rakyat dan bangsa kita. Soalnya katanya ini saya betul-betul tidak tahu, tapi cerita-cerita kegaduhan ini lalu kemudian katanya Bang Rizal ditegur Presiden. Benar apa enggak? Saya belum pernah ditegur Presiden Jokowi. Hubungan kita sangat bagus, sangat baik ya. Karena ada conspiracy of the heart, kesamaan hati gitu. Saya ingin menayangkan kembali pertemuan kita pertama soal konspirasi of the heart nih. Wartawan kan pasti saya bisa mengatakan bahwa kan naif untuk mengatakan Jokowi tidak tahu bagaimana Anda mengkritik beliau. Tahu, seneng kok beliau. Sebetulnya kita walaupun di luar di dalam itu udah ada ikatan batin nggak langsung. Sama ketika Gus Dur mengatakan setelah nggak jadi presiden kita jarang ketemu. Rizal kita nggak usah sering ketemu. Karena kita ada konspirasi of the heart.
conspiracy of the heart. Jadi nggak perlu ketemu, sering rapat. Saya tahu kok kamu berpihak kemana, Iya. ya kan? Kamu juga pasti tahu keberpihakan saya. Bang, saya teringat, ini interview belum seminggu Anda ditunjuk sebagai menteri koordinator pada waktu itu. Lalu kemudian belakangan, seperti tadi sudah dikatakan oleh produser saya dalam pembukaan, lalu tancap gas, lalu timbul seperti kegaduhan begitu. Kadang-kadang memang waktu serah jabatan misalnya, kami minta supaya proyek listrik 35.000 megawatt harus direview. Karena kami sudah studi sebelumnya, sudah lakukan cek, cross check, maksimum yang bisa dibangun itu 18.000 megawatt. Ya, nah sebetulnya permintaan kami sederhana, tolong direview. Tapi ada yang ketakutan karena ada yang punya proyek listrik 11 atau 12 biji, 3 udah jadi, sisanya belum jadi. Jadi takut kalau direview dipotong gitu, makanya rame terus. Jadi itulah yang Anda sebut sebagai gaduh sehat, Ya, mengutip gaduh sehat. Romo Manis, Ya. dan gaduh putih yang Anda sebut sebagai gaduh Ya. putih. Tapi, karena banyak masalah memang di dalam soal listrik itu. Satu adalah soal pembebasan tanah. betul. Tapi kami sudah panggil Menteri Pertanahan supaya proses pembebasan tanah untuk proyek infrastruktur dikurangi stepnya. Dan dia setuju mengurangi dari 9 ke sekitar 5 step. Waktunya pun yang biasanya bertahun-tahun menjadi Bisa lebih cepat. lebih cepat 9 bulan gitu. Kembali ke soal gaduh tadi, karena perlu ada cerita atau orang harus dengar setelah sekian waktu Anda di kabinet. Orang perlu tahu, Anda tidak takut di reshuffle karena ribut-ribut kayak begini? Nggak takut. Kenapa ya? Karena saya tahu ada kesamaan pikiran dan keberpihakan dengan Presiden Jokowi. Beliau sangat berpihak kepada kepentingan nasional, kepada rakyat. Kami juga sejarahnya demikian. Ya, jadi secara prinsipal kita udah ada banyak kesamaan. Cuman tentu caranya beliau lebih halus sebagai orang Solo, saya apa adanya gitu. Bang Rizal, karena waktu itu kan umum mengatakan itu boleh berantem di dalam, tapi jangan di luar. Kan itu cerita yang sudah umum ketahui. Bagaimana, Bang? Sebetulnya bukan berantem ya. Oh iya, bukan berantem. Tanda kutip, harus dibilang tanda kutip. Perbedaan pendapat, diskusi. Istilah orang Ambon, boleh debat, Baku dapat. tapi jangan baku pukul. Nah, ini nggak ada baku pukul. Ya kan? Nah, untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan publik, publik juga perlu mengetahui. Karena kadang-kadang publik nggak mengetahui sebetulnya apa sih yang terjadi, plus minusnya apa. Ini bagian dari proses kita berdemokrasi. Bagian dari proses kita berdemokrasi. Dan good governance supaya publik juga mengikuti, ya kan, perbedaan pendapat, debat yang ada, ya kan, dan menurut kami itu membuat demokrasi Indonesia makin sehat. Menarik pendapat Bang Rizal, karena juga kita ingat seorang Ahok. Jadi orang dulu merasa dia bicara keras itu kasar dan orang kemudian kaget-kaget. Yes. Belakangan kemudian kalau tidak kasar bukan Ahok kan gitu. Nah, kalau dengan Bang Rizal setelah lihat proses ini, apakah betul Anda lihat menilai hubungan ini makin sehat secara demokrasi kita dalam kabinet, karena ini belum ada presidennya sebelumnya. Makin sehat ya. Salah satu yang pada kawal kami dilantik, kami katakan tolong evaluasi pembelian pesawat Garuda yang lokal, yang A380, 380, karena itu kebanyakan bakal merugi. Betul. Karena kita belum kompetitif untuk pasar Amerika. Betul. Dan ternyata manajemen direksi Garuda melakukan penyesuaian. Dia nggak beli lagi yang 380, Betul. dia beli yang Airbus 330 yang jauh lebih efisien, memang cocok untuk middle range. Untuk middle range ya. Ya, jadi walaupun ada sedikit perbedaan pendapat, akhirnya menyesuaikan diri dengan pilihan yang lebih baik. Bang Rizal, nanti kita akan lihat, karena kemudian setelah lihat beberapa waktu ini, saya menemukan beberapa kebenaran setelah itu. Kita break dulu. Thank you.
Pemirsa, kami akan segera kembali selepas jeda berikut. Ya, memang Ahok ini teman lama saya. Kadang-kadang memang nggak bisa mengendalikan itunya, omongannya, dan bikin musuh terlalu banyak.